Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Kepulauan Meranti akan melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik yang terdiri atas supervisor, observer, coach, dan coaching. Saya Dini Isniati dari SD Negeri 4 Selat Panjang Selatan. Dan saya Dinda Sundari dari SMK Negeri 1 Tebing Tinggi. Saya Firdawati dari SD Negeri 4 Tanjung Tebing Tinggi Barat. Dan saya Dahlia dari SD 18 Mulut Tebing Tinggi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Firda. Waalaikumsalam Bu Dini. Gimana kabarnya Bu Firda? Alhamdulillah baik Bu Dini. Ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Firda. Jadi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Pertama-tama saya akan berdiskusi terkait rubrik penilaian kita gitu ya. Baik Bu, sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, itu dari Ibu ya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama, presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada saat observasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, saya rasa demikian dulu Bu Firda observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan proses coachingnya terhadap coachee. Terima kasih Bu Dini atas kesempatannya. Baik. Assalamualaikum Bu Dinda. Waalaikumsalam Bu Firda. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Firda sehat? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Dinda ada yang mau disampaikan atau diceritakan gitu? Benar Bu, ada sesuatu yang saya ingin sampaikan ke Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak habis banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol nih. Berarti apa yang mau disampaikan Bu Dinda? Begini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru saya yang di sekolah, saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja gitu Bu. Ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman itu kan semakin canggih ya Bu ya. Nah, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru di sekolah itu tidak mau terjadi perubahan di sekolah itu gitu. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja ya terus begitu gitu. Sehingga pembelajarannya jadi kurang bervariatif seperti itu Bu. Oke, kalau saya garis bawahi, ya berarti permasalahan dari Bu Dinda ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu? Iya Bu, betul. Kurang bervariatif baik itu medianya ataupun model pembelajarannya masih model yang lama saja gitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bu Dinda dapatkan? Gini Bu,
dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran begitu Bu. Oke, jadi ya Bu Dinda, harapkan hari ini adanya perubahan ya Bu. Iya Bu. Kira-kira perubahan apa yang Bu Dinda ingin lihat atau dapatkan? Nah, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam waktu hal penyampaian metodenya, gitu Bu. Metode atau media pembelajaran itu supaya lebih bervariatif, gitu ya Bu ya. Misalnya saja mungkin kita menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz ya Bu. Quizizz itu kan sudah booming ya sekarang Bu ya. Mungkin digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi, PowerPoint-nya gitu ya Bu ya. Itu sudah lebih baik Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya lebih bervariatif saja gitu Bu. Oke, dari yang baru Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bu. Dan itu berada di level 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Bu Dinda sekarang ini berada di level berapa kira-kira? Kira-kira ya Bu ya, sepertinya masih berada di level 7 Bu. Karena di sekolah itu lebih banyak guru-guru yang senior gitu Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit ya Bu ya. Oke, di level 7 untuk kondisi sekarang ini ya Bu. Ya. Kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan lagi agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah? Mungkin bisa ditingkatkan lagi sampai ke level 9 ya. Karena kalau di level 10 itu Bu, agak sulit mengingatkan guru-gurunya. Jadi kebanyakan tuh dikritik senior. Jadi mungkin dari level 9 untuk melakukan perubahan itu mungkin lebih agak gampang mungkin ya Bu ya. Oke, dari level 7 ke level 9 ya Bu Dinda. Iya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Gini Bu, sebenarnya saya juga masih memikirkan gitu, perubahan apa, rencana apa, tindakan apa yang bisa saya perbuat gitu Bu ya. Mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu gitu antara saya dengan rekan guru, mungkin secara face to face gitu ya. Tapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke, untuk observasi nanti akan direncanakan dengan monitoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Dinda terapkan? Bisakah teman-teman nyaman dengan penyampaiannya? Mungkin kalau bukan dengan monitoring, saya coba nanti konsultasikan kepada dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya, dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan atau pelatihan atau kegiatan workshop gitu Bu, yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi ya Bu ya. Jadi penyampaian pembelajaran menggunakan media-media yang lebih bervariatif. Berarti Bu Dinda ingin merencanakan tentang monitoring pendampingan atau pelatihan workshop ya. Nah, dari kegiatan ini kira-kira Bu Dinda untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan? Iya Bu. Iya Bu. Insya Allah Bu ya, secepatnya minggu depan itu berarti saya akan melakukan, kita akan coba berkoordinasi dulu Bu, berkolaborasi dengan rekan-rekan kita yang ada di sekolah gitu ya Bu. Saya mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring dulu lah gitu Bu. Oke Bu Dinda, bagus sekali. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apakah yang Bu Dinda dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan monitoring tadi gitu. Kemudian dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran itu Bu. Ya, rasa saya seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah
Alhamdulillah Bu Dinda sudah ada gambarannya ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke Bu, saya tunggu nanti ya kabar-kabarnya setelah melakukan monitoring untuk mendengar cerita-ceritanya. Semoga rencana-rencana Bu Dinda untuk monitoring berkolaborasi dengan teman-teman bisa berjalan dengan baik. Iya Bu. Terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya, dan mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan yang ada di sekolah saya. Sama-sama Bu Dinda. Oke, begitu saja ya Bu Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Firda. Waalaikumsalam Bu Dini. Bu Firda tadi sudah melakukan proses coaching ya. Jadi sebelum saya melakukan penutupan Bu Firda, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu terkait dengan indikator ketercapaian coaching ya Bu Firda. Apa saja yang sudah tercapai? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu Firda. Jadi menurut saya sebagai supervisor, proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan sangat lancar dan sangat baik. Sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, sebelum saya tutup, kembali saya mengajukan pertanyaan, yaitu apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi, Bu Firda? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses sehingga nanti dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Luar biasa Bu Firda. Saya rasa observasi kita hari ini cukup sampai di sini ya Bu Firda. Semoga bermanfaat bagi kita ya. Saya tutup